Dewan Perwakilan yang saya hormati, Wakil Ketua dan rekan anggota Dewan yang saya hormati, Ketua Pembina Negeri dan unsur pemuda Kabupaten Sida Beberapa yang saya hormati, saudara-saudara daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah yang saya hormati, hadirin yang saya hormati. Melalui acara pada hari ini, perkenalkan saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga masih diberi kesehatan dan kesempatan serta kekuatan lahir dan batin untuk memenuhi rapat paripurna DPRD dalam rangka pembicaraan tingkat 1, yaitu pendapat pribadi terhadap program kerja inisiatif DPRD. Selamat saya dahulukan melalui dengan pada 12 Desember Nabi membawa keselamatan dunia dan insyaallah. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu, Bapak serta hadirin sekalian atas kesediaannya menyempatkan diri untuk menghadiri acara yang dilaksanakan pada hari ini. Rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, saat ini jam telah menunjukkan pukul 13.23 waktu Indonesia bagian tengah, dan sesuai dengan kehadiran rekan-rekan anggota Dewan secara fisik dan 35 orang telah hadir sebanyak 18 orang. Dengan demikian, berdasarkan pasal 142 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka DPRD dengan acara pendapat bupati terhadap program pada inisiatif DPRD pada hari ini, Senin tanggal 20 Desember 2024, saya bukakan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat terbuka Dewan dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 9 ayat 3 Peraturan Tata Tertib DPRD diatur bahwa rapat terbuka yang diadakan pada hari ini bertujuan untuk menampung pendapat bupati terhadap program pada inisiatif DPRD. Selanjutnya, kita melalui acara berikutnya, yaitu pendapat bupati terhadap program pada inisiatif DPRD. Kepada saudara bupati dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua DPRD, Wakil Ketua dan para anggota DPRD yang hadir di Kabupaten Sida Beberapa, yang kami hormati rekan-rekan seluruh pemuda, Pak Dandim hadir, Pak Ibu Ketua, Wakil PDAMI. Terima kasih Pak Dandim, Pak Ibu Ketua hadir ditemani langsung sampai sekarang. Yang kami hormati para pejabat eselon 2, Pak hadir, para pejabat eselon 3, para camat, lurah, kepala desa yang sempat hadir. Pertama-tama, perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dianugerahi kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pendapat bupati terhadap dua perda tentang pertama, perusahaan umum daerah air minum SED Berapa, dan dua, pemberdayaan dan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Para hadirin yang kami muliakan, salam dan taslim kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat. Lahirnya dua perda inisiatif ini merupakan penggambaran keinginan yang kuat dari DPRD Kabupaten Sida dan Beberapa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan peraturan daerah yang lahir dari serapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sida dan Beberapa. Pembuatan fungsi legislasi DPRD merupakan wujud nyata jawaban akan tuntutan publik lahirnya produk hukum yang berkualitas, berdaya guna serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin sekalian sama
daerah air minum Senen dan Rempang merupakan penyesuaian terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang perusahaan daerah air minum sebagaimana yang telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang perusahaan daerah air minum yang wajib dilaksanakan karena lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Penyesuaian ini tidak sekedar berubah bentuk hukum atau merubah nama perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum, tapi yang lebih utama adalah bagaimana perusahaan umum daerah air minum memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, serta memberikan kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan pelayanan air minum yang bermutu dan tata kelola perusahaan yang baik. Terkait dengan Perda tentang pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, ada beberapa perintah delegasi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang tentu selanjutnya diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi lokal yang menjadi kebutuhan para pelaku usaha koperasi dan usaha mikro, seperti keberpihakan kebijakan penyediaan alokasi anggaran, perlindungan usaha dalam bentuk penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya bisa dikelola oleh koperasi dan usaha mikro, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pendaftaran dan memberikan kemudahan izin berusaha, terutama pendampingan mendapatkan nomor induk berusaha bagi umum. Bertolak pada pandangan tersebut, di atas diperkenankan kami menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun saran terhadap kedua Perda inisiatif DPRD yang harus dimaknai sebagai upaya awal membangun persepsi yang sama sebelum memasuki tahapan pembicaraan tingkat pansus yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Kesatu, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan Perda pendirian BUMD paling sedikit memuat nama dan tempat kedudukan serta syarat penggunaan nama perundang. Dalam Perda tentang perusahaan umum daerah air minum Senen dan Rempang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik apa nama perunda air minum, sedangkan secara teori pemasaran nama usaha menjadi sangat penting karena menjadi merek bernilai ekonomis dan membentuk citra usaha di konsumen. Mohon penjelasannya. 2. Perda ini tidak mengatur terkait pembentukan satuan pengawas, interim, komite audit dan auto komite lainnya sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Mohon penjelasannya. 3. Pada pasal 41 Perda tentang perusahaan umum daerah air minum Senen dan Rempang diatur tentang tugas direksi, di mana salah satu yang paling pokok oleh direksi adalah menyusun standar operasional sebagai dasar operasional tata kelola perundang yang baik tidak disebutkan, dan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 91 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Mohon penjelasan. Keempat, Perda tentang perusahaan umum daerah air minum Senen dan Rempang tidak mengatur tentang penugasan pemerintah daerah kepada perundang, padahal ini menjadi penting terkait penyelenggaraan kemanfaatan, penyelenggaraan pengelolaan air minum sebagai salah satu urusan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, dan ini salah satu perintah yang diberikan oleh pasal 108 dalam Perda tentang perusahaan perusahaan umum daerah air minum Senen dan Rempang. Mohon penjelasannya. 5. Perda tentang pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro tidak mengatur terkait pelaksanaan pembinaan atau fasilitasi pendaftaran bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk kemudahan mengakses secara daring perizinan,
berusaha sebagai diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Mohon penjelasannya. Benar, dan Perda tentang pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro tidak mengatur terkait kewajiban pemerintah daerah, BUMD atau badan swasta menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Mohon penjelasannya. Setuju. Dan Perda tentang pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro tidak mengatur terkait penyediaan alokasi anggaran program kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Mohon penjelasannya. Secara garis besar, kedua Perda perlu penyempurnaan penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain dari apa yang telah kami paparkan tersebut, untuk mencapai hasil yang maksimal, tentunya masih banyak hal yang perlu mendapat pengkajian serta diskusi mendalam. Untuk itu, saya berharap dalam proses pembahasan selanjutnya, pihak Pansus DPRD dan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait bersinergi penuh untuk melakukan sinkronisasi, pengaturan dan harmonisasi materi muatan terhadap kedua Perda ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Terlepas dari pertanyaan atau tanggapan yang telah kami sampaikan, pada prinsipnya kami berpendapat bahwa kedua Perda inisiatif DPRD tersebut telah layak untuk dilanjutkan pembahasannya dalam rapat pembahasan bersama antara Pansus DPRD dengan pemerintah daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat terkait pertanyaan ataupun permintaan penjelasan atas dua Perda inisiatif DPRD ini harus dimaknai sebagai keinginan dan harapan untuk melahirkan produk hukum yang dapat dilaksanakan serta berdaya guna berhasil dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Akhirnya saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat, terkhusus kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Perda DPRD Kabupaten Siti dan Lampang atas daya dan upaya yang luar biasa dalam perbaikan kinerja legislasi daerah. Sekian, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siti yang kita cintai. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat terkait dengan Perda inisiatif DPRD. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat. Setelah kita menyimak pendapat Bupati terhadap dua Perda inisiatif DPRD secara seksama, maka kami menginformasikan bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka Dewan Pasti atas pendapat Bupati dilaksanakan setelah rapat paripurna ini ditutup. Pada hadirin yang rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah rapat paripurna DPRD hari ini. Semoga kehadiran Bapak PJ Bupati, Ketua Pemerintahan Negeri dan unsur pemerintah, Bapak Ibu serta hadirin sekalian dapat bermanfaat dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD, perkenankanlah saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam rangkaian pelaksanaan acara ini terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya. Akhirnya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna saya nyatakan ditutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya. Oleh karena masih diberi limpah kesehatan dan kesempatan serta kekuatan lahir dan batin untuk menghadiri rapat paripurna DPD dengan cara jawaban fraksi DPD atas pendapat Bupati terhadap dua buah rapid inisiatif DPD. Lalu juga salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPD perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hadirin sekalian atas kesediaannya menyempatkan diri untuk menghadiri acara yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan hadirin kita semua bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, saat ini jam telah menunjukkan pukul 13.54 waktu bagian tengah, dan sesuai dengan kehadiran rekan-rekan anggota dewan secara fisik dari 35 orang telah hadir sebanyak 14 orang. Dengan demikian, berdasarkan pasal 142 ayat 1 huruf C Peraturan DPD tentang tata tertib DPD, rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dengan acara jawaban fraksi DPD atas pendapat Bupati terhadap dua rapid inisiatif DPD pada hari ini, Senin, tanggal 30 Desember 2024, saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang saya hormati, pendapat Bupati yang disampaikan pagi tadi pada dasarnya memberikan apresiasi atas dua rapid inisiatif DPD terhadap pertanyaan serta saran perbaikan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh saudara Bupati merupakan salah satu indikator mengenai potensi pemerintah daerah untuk menciptakan sistem dakwah yang lebih maju. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang saya hormati, marilah kita melangkah acara berikutnya, yaitu jawaban fraksi DPD atas pendapat Bupati terhadap dua buah rapid inisiatif DPD. Dalam hal ini diwakili oleh Badan Ketua Peraturan DPD. Kepada saudara juru bicara Pak Pembeda, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan jawaban Bapak Perda terhadap pendapat Bupati atas Ramperda Inisiatif DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Pejabat Bupati atau yang mewakili beliau yang saya hormati, ketua, wakil ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Cidendrapan, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cidendrapan yang saya hormati, para anggota Forkopimda Kabupaten Cidendrapan yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah yang saya hormati, hadirin serta para undangan yang saya hormati. Mengawali tanggapan DPRD yang diamanatkan kepada Bapak Perda, izinkan saya menyertai hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Oleh karena atas berkah
kita masih beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD dalam pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Selanjutnya, salawat dan salam patut kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pasal 9 ayat 3 huruf B angka 3 peraturan tata tertib DPRD, rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau inisiatif DPRD, salah satu kegiatannya adalah tanggapan dan atau jawaban fraksi. Akan tetapi sesuai kesepakatan internal DPRD, tanggapan dan atau jawaban atas pendapat bupati diamanatkan kepada Bapak Perda. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, hadirin sekalian sama berbahagia, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya patut disampaikan kepada seluruh bupati, kepada saudara bupati atas saran perbaikan, masukan dan beberapa hal yang disampaikan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dalam rapat paripurna yang baru saja kita dengarkan bersama-sama oleh Bapak Bupati. Oleh karena telah memperkaya muatan materi dan memudahkan dalam pembahasan substansi tingkat pansus, berkenaan dengan pertanyaan, saran dan harapan pemerintah daerah yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah, pada dasarnya telah menunjukkan kesamaan persepsi antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD terhadap substansi rancangan peraturan daerah, sehingga Bupati beserta jajaran pemerintah daerah selaku pihak yang kelak akan menerapkan peraturan daerah dengan DPRD sebagai pihak yang akan melaksanakan fungsi pengawasan, insya Allah akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, diandaikan membangun sebuah gedung, DPRD telah menginisiasi pendiriannya, sedangkan penyelesaian dan perlengkapan lainnya harus dilaksanakan pemerintah daerah selaku pelaksana peraturan daerah. Untuk itu, beberapa hal yang terkait dengan substansi yang disampaikan oleh pejabat bupati dalam rapat paripurna tadi akan lebih dicermati dan dibahas bersama dalam rapat-rapat panitia khusus DPRD. Oleh karena tentu masih terdapat hal yang perlu mendapatkan pengkajian dengan cermat oleh perangkat daerah teknis guna melahirkan regulasi yang baik dan benar. Berkenaan dengan itu, dalam pembahasan selanjutnya diharapkan pihak pemerintah daerah melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dalam pembahasan di tingkat pansus, sehingga dapat diterapkan sebagai efisien dan efektif jika telah ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaga daerah. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, sekali lagi atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo menyampaikan terima kasih serta penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas sinergitas yang harmonis dalam mengupayakan peningkatan kinerja legislatif daerah, dengan harapan masukan atau penyesuaian terhadap substansi Ramperda dirampungkan saat pembahasan. Dengan kata lain, pada saat fasilitasi rancangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi tidak menyampaikan lagi
Demikian tanggapan atau jawaban fraksi yang disampaikan Bapak Perda terhadap pendapat Bupati atas dua Perda inisiatif DPRD. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah dan hidayah terhadap segala aktivitas kita dalam mengemban amanah rakyat. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KJT 30 September 2024 juru bicara Anita Disangka Sekjen Ekonomi atau Boy dari Timur saya sendiri. Bapak Perda DPRD Kabupaten Cilacap. 1. Haji Islam Desa MAP Ketua. 2. Nabi Sadeka ST Bakal Ketua. Jumiati anggota. Muhammad Basri anggota. Andi Isman ST anggota. Muhammad Syukur Faisal ST anggota. Haji Bardul Abbas SP anggota. Andi Disangka ST anggota. Abdul Rahman Mustafa anggota. Haji Ismail Arsa anggota. Haji Tahir Umar anggota. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh saudara ATS Manajemen Siaka. Terima kasih. Jawaban tersebut dapat disimpulkan dalam mencakup seluruh materi atas pendapat Bupati terhadap Perda inisiatif DPRD dan bila mana